tapi ditagihkan kepada pengusaha yang tidak pernah menerima uang itu. Jadi ini sangat, maka kita bilang ini sangat tindakan-tindakan yang sangat kriminal. Bank ditutup, asetnya dirampas, promes nasabah sebesar 492 miliar dikuasai, jaminan seluas 452 hektar dimakan, di PN gugatan BPPN dengan akte 39 ditolak, di PT gugatan BPPN dinyatakan terlalu prematur, dan tahun 2022 keluar salinan keputusan yang tidak terdaftar di MA, sekarang harta-harta pribadi dan keluarga dirampok dengan dasar permainan hukum yang kotor, terbukti adanya salinan keputusan MA, nomor yang dipalsukan dan digunakan sebagai dasar menyita seluruh harta pribadi dan keluarga, yang tidak ada kaitannya dengan masalah bank sentris internasional. Tolong Pak Presiden ini jadi perhatian, jangan sampai terjadi lagi maklar-maklar kasus di peradilan apalagi di MA seperti yang baru-baru ini terbongkar. Bank sentris internasional tidak pernah menerima pembayaran dari Bank Indonesia Rp1 pun, tapi ditagih oleh PUPN dan KPKNL sebesar 4,5 triliun, ya ini gak masuk akal. Di neraka aja tidak ada jabatan seperti ini yang sangat keji. Ketika kami ajak DJKN untuk gelar perkara mereka menghindar, tidak bersedia. Mau kemana negeri ini? Itu menyangkut masalah papa saya dipanggil untuk kasus BLBI ini yang di bank sentris. Nah, di atas tadi pun juga tidak ada sesuai yang di berita acara tadi, di tulisannya itu kan pertamanya kan di surat panggilannya penyelesaian ya. Nah, tapi tadi sama sekali tidak ada menyinggung, jadi lebih ke arah ya kita sebagai pelaksana kita harus melakukan SOP kita mensosialisasikan bahwa ada kemungkinan dikenakan tindakan keberdantahan terhadap penerima hak dari Pak Andri Teja. Dalam hal ini betul. Ya kita juga ngerti, kita paham. Ya kita ada sedikit penjelasan lah dari Pak Jafaris ya selaku tim hukum, menjelaskan bahwa apa saja yang sudah kita lakukan selama ini, lalu juga bahwa kita sudah memohonkan audiensi yang merasa tadi ya, cuma masih belum ada jawaban kepastian kapan audiensi kepada pihak yang berwenang di atasnya KPKN ya, mungkin DJKN ya, dan Satgas ya, dan Satgas ya, tapi di luar itu sih nggak ada masalah. Tadi itu malah saya nanya pendapat mereka justru gitu loh, maksudnya kalau menurut Mbak dan Mas itu yang kayak gini nih gimana gitu maksudnya. Saya jujur saya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu, apalagi ngeliat angka 4,5 triliun tuh bukannya nangis malah ketawa gitu. Itu sampai turunan saya ke berapa juga kalau emang iya ngutang gitu siapa yang mau lunasin kan gitu kan, lunasinnya pakai apa gitu. Aset saya juga ya satu-satunya aset saya atas nama saya cuma rumah, itu pun saya beli pakai KPR gitu. Saya udah jelaskan juga tadi ya, tapi saya udah pusing lah, terserah aja mau ngapain, saya bilang begitu. Udah nggak tahu, mereka juga nggak tahu mau apa, mereka kan SOP gitu kan ya. Saya juga cuma menyampaikan apa yang dari hati saya dan apa yang dari pengetahuan saya gitu. Ini surat pertama Mas Rudolf sebagai penerima hak atau sebagai penerima hak pertama kali ya. Sebelumnya pernah dipanggil juga, tapi masalah sebagai direktur VIP masalah direktur VIP. Tapi ya waktu itu juga saya juga bingung kenapa saya dipanggil gitu. Padahal saya sebagai direktur pemegang saham di PT SNJM, yang dimana PT SNJM itu adalah salah satu pemegang saham di PT VIP. Gitu. Nah sebenarnya kan PT VIP itu sendiri masih ada pengurusnya sekarang. Makanya pada saat itu saya tanya, ini kan udah ada pengurusnya gitu loh, kenapa mesti sampai ke saya, jauh banget gitu loh. Pengurusnya ada, bisa dipanggil, bisa ditanya juga, tapi ya saya nggak tahu lah pada saat itu ya. Apakah tadi mereka juga ngasih alasan kenapa biasanya kan langsung ke Pak Andre ya, apa surat untuk penyelesaian ini? Kenapa tiba-tiba ya tadi untuk pengalihan hak ini loh? Kan iya, masih ada Pak Andre. Iya betul. Nah, cuman kayaknya mereka ya tadi itu saya bilang sepertinya mereka bergerak dari PP 28 ya. Di mana di PP 28 itu kan menyatakan bahwa penanggung hutang itu adalah sampai derajat kedua ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan itu. Jadi kayaknya mereka mensosialisasikan juga bahwa ini Pak Rudolf juga bisa kena nih, gitu. Kemungkinan dikenakan tindakan keberdantahan.
Ya intinya dari panggilan tadi sih saya nyaman ya. Maksudnya berarti kata kita di posisi yang sama-sama, saya sebagai orang yang menurut DJKN penerima hak gitu kan ya. Mereka melakukan panggilan karena mereka disuruh juga oleh DJKN gitu. Bahwa ini kamu harus panggil, artinya SOP-nya. Saya ngerti, saya paham. Nggak ada masalah sih sama itu. Ya, cuman kalau boleh saya komentar ya sebenarnya saya juga agak menyesalkan ya bahwa negara kita gitu amat gitu maksudnya. Kalau memang ya ibaratnya masa saya punya anak umur 6 tahun saya mesti jelasin ke dia pada saat sudah umurnya gitu. Kamu punya utang loh 4,5 triliun dari opa kamu. Kalau emang iya ada, itu kan sebenarnya kan lagi dipermasalahkan juga, lagi kita masukkan ke dalam pengadilan juga gitu loh. Nah, cuman lucu aja gitu, lucu lah kalau saya udah nggak tahu bahasanya mesti apa lagi, lucu lah lihat angka segitu tuh ketawa bukannya mau nangis, bingung udah mau ngapain lagi ya angka segitu, mau bayar pakai apa coba kalau emang iya ada angka segitu gitu. Dan pada faktanya kan menurut yang saya dengar juga bahwa itu tidak benar gitu ya, bahwa Bank Sentris juga telah memberikan jaminan pada saat itu, jaminannya nggak tahu kemana, yang nerima saat itu BPPN sekarang berubah menjadi ya, DJKN, BPPN sebenarnya. Lalu juga untuk masalah aliran dananya yang katanya sudah dikucurkan itu ke nomor rekening yang berbeda, ya, itu semua sedang diuji di pengadilan. Ya cuman saya hormati lah mereka menjalankan sesuai SOP mereka, nggak bisa dipapain lagi, nggak bisa nyalain mereka juga. Maksudnya kaca sama panggilan seperti yang Pak Andre ya, kan seperti beras negara lalu. Kayaknya kan dana itu ada dijalankan dengan kita. Apakah mungkin ada kemungkinan? Ya mungkin aja, saya nggak tahu. Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin sih. Kita nyebrang jalan sambil mobil bisa mati, sambil ketabrak truk gitu, bisa aja. Gitu. Nggak ada yang tahu gitu ibaratnya. Kita hari ini sehat, besok sakit, nggak ada yang tahu gitu kan. Ada hakim gitu kan, ketemuin duit 1 triliun, kita nggak tahu kan. Banyak yang aneh-aneh lah, nggak ada yang bisa tahu. Cuman ya udahlah, mau diapain lagi, jalanin aja. Saya ngerasa diri saya sebagai salah satu korban sih. Cuman ya udah nggak tahu mau lapor ke siapa, nggak tahu mau ngapain, ke siapa coba saya mesti ngomong. Kalau ya itu tadi saya bilang, yang harusnya membela kita aja terima duit sampai 1 triliun itu gimana? Jadi pada prinsipnya hari ini memang kami selaku kuasa hukum mendampingi Pak Rudolf, anak dari Pak Jajar Mahdi. Nah pada prinsipnya undangan ini dalam undangan itu untuk melakukan tindakan pemberantasan atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui KPKNL itu melakukan penagihan atas tuduhan penyelewengan dana Bank Sentris dulu. Nah, pada prinsipnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh klien kami di atas, sebenarnya hanya sosialisasi aja terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh KPKNL, yaitu memihak keperdataan dari Pak Rudolf suatu anak. Nah, sebenarnya tadi di sana kami sudah jelaskan juga seperti yang dulu waktu pemaparan di KPKNL bahwa sangat terlalu jauh lah sampai melakukan upaya-upaya itu terhadap anak Pak Andre Jajar Mahdi, Pak Rudolf. Karena ya umurnya Pak Rudolf pada saat itu di umur berapa sih kan gitu, baru 6 tahun. Karena ini kasus kan sudah 26 tahun terjadi 26 tahun yang lalu. Jadi pada prinsip Pak Rudolf juga waktu itu masih berumur 6 tahun dan tidak tahu apa-apa. Dan tadi juga dijelasin di dalam bahwa atas upaya yang tidak dilakukan itu ya keberatan, karena kan tidak tahu apa-apa, karena pada saat itu juga masih berumur 6 tahun dan tidak pernah mencampuri urusan bisnis ayahnya, dan
tidak pernah juga menerima kucuran dana, apalagi dari BI, ya kan? Yang dituduhkan itu ke Bank Sentris, dan Bank Sentris itu melalui Bank Sentris ke Pak Andre Teja Dharma, dan dari Pak Andre Teja Dharma ke Pak Rudolf. Nah itu sangat jauh sekali. Karena saya bilang sangat jauh. Pertama, dari proses terjadinya kasus ini itu kan dari perjanjian jual beli promis, selalu itu, bahwa kita harus paham perjanjian jual beli promis itu adalah perjanjian itu adalah undang-undang bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian itu. Nah seharusnya kan kedua belah pihak harus tunduk kepada undang-undang itu, kepada perjanjian itu. Tetapi faktanya apa? BI tidak pernah menyerahkan uang itu ke Bank Sentris, tetapi mereka hanya menyerahkan itu ke bank ke Sentris Bank Internasional, Sentris Internasional Bank. Sangat jauh berbeda dengan yang dituduhkan oleh pemerintah, ya dalam hal ini PUPR gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau memang benar uang itu disetorkan atau diterima oleh Bank Sentris, kan seharusnya apa yang menjadi agunan itu yang harus disita, bukan menyita yang tidak ada dituangkan dalam perjanjian itu. Maka tadi kita harus pahami dulu perjanjian itu. Karena perjanjian itu dalam undang-undang yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian itu, maka harus tunduk pada perjanjian itu. Ini kok malah menyasar kemana-mana. Maka tadi kita sudah sampaikan supaya para pejabat-pejabat di KPKNL ini juga ya, tolong dong dengan hati nurani untuk menjalankan tugasnya. Ya memang kita paham tadi itu hanya bukan pimpinan ya, tapi apapun tetap kami hormati, kami sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan hari ini tolong disampaikan juga ke pimpinan, supaya pimpinan bisa memahami bahwa prinsip hukum itu adalah, keadilan itu adalah, walaupun besok langit ini akan runtuh, maka keadilan itu tetap harus ditegakkan. Itu paling utama. Maka tadi kita sudah sampaikan bahwa Pak Rudolf ini selaku anak tidak tahu menabung, tidak tahu menabung sama sekali. Terus yang ketiga tadi, bahwa ini kan lagi berjalan upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka terhadap putusan kasasi itu pun sedang dilakukan upaya hukum juga. Kami sudah melakukan pelaporan ke Mabes Polri, ya kan? Nah, artinya apabila ada persoalan-persoalan hukum seperti ini kan harusnya kan dihormati ya, sama-sama lah kita menghormati. Kita sudah sampaikan tadi di sana bahwa proses hukum di Jakarta Pusat sudah ke proses pemeriksaan, ke pembuktian lah, gitu. Yang keempat dan yang terakhir itu tadi, seandainya tadi kita bilang benar ada putusan itu, ya, sebagaimana surat dari KPKNL selalu mengacu pada PP 28 bahwa keluarga atau anak dikenakan juga kan gitu penagihan itu. Maka seharusnya KPKNL dan atau pemerintah juga harus memahami PP 28 itu. Iya dong, dari perjanjian yang diperjanjikan itu kan 400 sekian miliar, ditambah diskontonya jadi ya kurang lebih hampir 600 waktu itu, yang diperjanjikan. Nah, sekarang menjadi 4 triliun, 4,5 triliun. Dari mana kan gitu? Kalau benar putusan dihitung mulai dari sejak kapan, maka mereka juga harus menghitung secara benar. Karena kan PP 28 itu bahwa harus menghitung secara sederhana supaya bisa dipahami dengan sederhana juga. Kan begitu logika kita berpikir. Oleh yang mereka tagihkan, yang mereka tagihkan ke anak-anak atau keuangan ini sudah sangat salah. Ya. Nah, jadi kepada siapa sebenarnya klien abang seharusnya
katakanlah pemerintah ini yang bisa turun tangan untuk menyelesaikan ini secara tuntas. Iya, terima kasih. Ekspresif Bang ya. Ya, siap. Nah, ini terima kasih. Kalau dulu kami sudah pernah ke Satgas, bukan Satgas, koordinator Satgas BLBI, yaitu Menko Polhukam. Pada saat itu masih pemerintahan Pak Jokowi, itu masih Pak Mahfud MD. Kami sudah paparkan ini semua di sana, tapi Pak Mahfud sepertinya tidak ada respon, karena memang beliau juga waktu itu menghadapi guncangan juga atas kasus 300 sekian triliun itu. Nah, hanya beliau mengatakan lawan, itu aja waktu itu. Tetapi kan kita membuat perlawanan ini kan harus terarah, terukur dan pasti. Nah, maka kalau kita mau mencari perlindungan, ya memang jalan satu adalah ke pemerintah. Karena dalam hal ini ya Pak Andre Tejaran itu urusan dengan pemerintah melalui PUPN, ya Satgas BLBI atau Satgas ini ya Satgas BLBI. Nah, harapan kami karena pada saat pemerintahan Pak Joko Widodo sudah selesai, artinya pada saat itu masih Menko-nya pasti Pak Mahfud, kami ke sana tidak ada gerakan apa-apa. Makanya harapan kami saat ini pemerintahan yang baru Pak Prabowo Gibran ini supaya memberikan perhatian, karena ditambah program-programnya ini kan mau memberantas korupsi, ya termasuk judol ini sudah mulai dilaksanakan, bahkan sudah banyak tertangkap. Nah, harapan kami pemerintah juga memberikan perhatian, terutama Pak Presiden Prabowo dan Gibran, Pak Gibran, untuk memberikan perhatian khusus juga terhadap kasus-kasus BLBI. Karena di dalam kasus-kasus BLBI ini banyak ketimpangan-ketimpangan, seperti tadi yang kami paparkan di dalam. Jadi harapan kami Bapak Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya memberikan perhatian khusus, karena di sini ada uang yang dikeluarkan, yang keluar dari negara tidak tahu kemana uang itu, tetapi ditagihkan kepada pengusaha yang tidak pernah menerima uang itu. Jadi ini sangat, maka kita bilang ini sangat sangat tindakan-tindakan yang sangat kriminal. Artinya pemerintah harus turun di sini. Dalam hal ini Pak Presiden Prabowo, kami dari kuasa hukum meminta supaya Pak Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus BLBI. Salah satunya kasus Pak Andre Tejaran ini. Yang dalam perjanjian, saya terangkan sekali, dalam perjanjian jual beli promis itu 400 sekian miliar dengan hak tanggungan dengan jaminan seluas tanah 452 hektar, jaminan promis nasabah, dan semua aset-aset bank sentris ini hilang semua, tidak tahu kemana, ya kan? Sementara uang yang katanya diberikan oleh BI tidak tahu kemana. Tetapi menurut hasil audit dari BPK itu ke salah satu bank yang hampir mirip namanya dengan bank sentris internasional ini. Nah, harusnya itu yang dikejar oleh pemerintah, dalam hal ini PUPN. Itu yang seharusnya dikejar, atau Satgas BLBI itu yang seharusnya mereka kejar. Minta bantuan ke KPK. KPK kan lebih berwenang untuk melakukan itu. Jadi harapan kami Pak Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, terutama kasus Pak Anies Baswedan. Karena banyak juga kasus-kasus BLBI yang kita dengarkan selama ini seperti dikriminalisasi. Kenapa saya bilang seperti dikriminalisasi? Karena mereka bukanlah klien kami, tapi yang kami dengar, kami lihat, kami perhatikan sendiri dari klien kami yang di Jarama ini, memang ini dikriminalisasi. Terima kasih, semoga pemerintahan kita ini berjalan dengan baik, dan selamat buat Pak Presiden kita yang baru, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka. Terima kasih.